Bapak Ibu yang Mas Dokter sayangi, masih ingin wajah tetap segar, kulit tidak cepat keriput, tubuh terasa ringan, dan tetap kuat beraktivitas di usia lanjut? Banyak lansia merasa sudah wajar kalau kelihatan cepat menua. Padahal tanpa disadari, ada makanan sehari-hari yang diam-diam mempercepat proses penuaan dari dalam tubuh. Hari ini Mas Dokter ingin menemani Bapak Ibu membahas dengan pelan tapi jelas tentang beberapa makanan yang bisa mempercepat penuaan pada lansia beserta cara menguranginya. Judul kita kali ini, jangan anggap sepele, inilah makanan yang diam-diam mempercepat penuaan pada lansia, nomor 3 sering masuk menu harian. Banyak Bapak Ibu yang sudah rajin pakai krim, minum suplemen, tapi lupa bahwa apa yang masuk dari piring justru lebih besar pengaruhnya terhadap awet muda atau cepat menua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang sedang menonton di rumah. Mas Dokter doakan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan yang panjang umur, badan yang kuat, dan hati yang tenang, serta bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Pagi hari minum teh hangat, sambil duduk di teras berdua. Kalau makanan dijaga dengan tepat, insya Allah tua tapi tetap terasa muda. Sebelum masuk ke pembahasan utama, Mas Dokter mau mengajak Bapak Ibu berkenalan dulu supaya suasananya lebih akrab. Bapak Ibu, boleh tuliskan di kolom komentar, usia Bapak atau Ibu sekarang berapa tahun dan dari kota mana Bapak Ibu sedang menonton. Misalnya, saya Ibu Siti, 68 tahun, dari Surabaya. Atau saya Bapak Hadi, 72 tahun, dari Madiun. Silahkan tuliskan sekarang ya Bapak Ibu. Mas Dokter senang sekali bisa membaca dan mendoakan satu persatu yang menuliskan usianya. Sekalian, kalau berkenan, Bapak Ibu bisa tekan tombol like dulu, lalu subscribe, dan share video ini ke teman-teman seusia atau grup keluarga. Siapa tahu, lewat Bapak Ibu membagikan video ini menjadi jalan kebaikan untuk menjaga kesehatan kulit dan tubuh saudara atau sahabat seusia. Nah, sekarang Mas Dokter akan mulai menjelaskan makanan-makanan yang perlu diwaspadai, karena diam-diam mempercepat penuaan pada lansia. Tolong disimak sampai selesai ya Bapak Ibu, karena di akhir nanti, Mas Dokter juga akan memberikan contoh makanan dan gaya hidup yang justru bisa membantu melambatkan penuaan. Makanan pertama yang perlu kita waspadai adalah gula berlebihan dalam makanan dan minuman sehari-hari. Di banyak rumah, lansia terbiasa minum teh manis yang sangat kental, kopi susu dengan gula banyak, lalu masih ditambah kuri kering, wafer, atau permen sebagai teman mengobrol. Secara medis, gula yang berlebihan akan menempel pada protein di tubuh, termasuk kolagen, melalui proses yang disebut glycation, sehingga membuat jaringan menjadi kaku dan tidak lentur lagi. Kolagen dan elastin yang tadinya membuat kulit kenyal dan elastis menjadi cepat rusak, sehingga kerutan halus di wajah dan leher muncul lebih cepat, dan kulit tampak kusam. Tidak hanya kulit, gula berlebih juga memicu peradangan kronis yang mempercepat penuaan organ penting seperti ginjal, pembuluh darah, dan otak, sehingga mudah lelah dan sulit konsentrasi. Lambat laun, Bapak Ibu mungkin melihat bintik-bintik kecoklatan di punggung tangan, kulit terasa lebih kering, dan garis di sekitar mata makin jelas, meskipun usia belum terlalu tua. Solusinya bukan langsung berhenti total, tetapi mengurangi gula secara bertahap, agar lidah dan kebiasaan Bapak Ibu bisa beradaptasi dengan nyaman. Misalnya, kalau biasanya 1 gelas teh menggunakan 2-3 sendok gula, coba kurangi menjadi 1 sendok dulu selama beberapa hari, lalu pelan-pelan dikurangi lagi. Untuk camilan, ganti sebagian kue dan permen dengan buah segar dalam porsi kecil, seperti pepaya, jambu biji, atau apel. Tentu tetap menyesuaikan kondisi gula darah masing-masing. Minuman utama sebaiknya air putih, bukan minuman manis dalam kemasan, karena air putih membantu mengeluarkan sisa metabolisme dan membuat kulit tampak lebih segar. Kalau Bapak Ibu merasa siap untuk mulai mengurangi gula, boleh tulis di komentar, "Saya siap kurangi gula demi awet muda," sebagai bentuk komitmen kecil hari ini. Makanan kedua yang mempercepat penuaan adalah gorengan dan makanan yang sangat berlemak bila dikonsumsi berlebihan. Pisang goreng, tempe mendoan, tahu isi, ayam goreng tepung, serta aneka gorengan warung memang sangat nikmat, apalagi saat disantap hangat bersama teh. Namun, minyak yang dipanaskan berulang kali pada suhu tinggi akan menghasilkan banyak radikal bebas,
yang dapat merusak sel-sel kulit dan jaringan tubuh. Radikal bebas ini menghancurkan kolagen dan elastin, sehingga kulit kehilangan kekenyalannya, menjadi mudah kendur dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Konsumsi lemak jenuh dan lemak trans berlebihan juga mempercepat penyempitan pembuluh darah, membuat aliran nutrisi dan oksigen ke kulit dan organ lain tidak optimal. Akibatnya, kulit tampak kusam, mudah timbul flek, dan tubuh terasa cepat lelah karena organ bekerja lebih berat. Solusinya bukan tidak boleh makan gorengan sama sekali, tetapi membatasi frekuensinya. Misalnya hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu dan dalam porsi kecil. Untuk keseharian, Bapak Ibu bisa lebih sering memilih cara masak direbus, dikukus, ditumis dengan sedikit minyak, atau dipanggang agar tetap gurih, namun lebih bersahabat untuk tubuh. Kalau ingin tetap menikmati gorengan, usahakan membeli atau membuat gorengan dengan minyak yang tidak dipakai terlalu lama dan tidak sampai gosong. Bila Bapak Ibu merasa selama ini gorengan menjadi kebiasaan harian, cobalah mulai mengurangi dan menuliskannya di komentar. Saya mulai kurangi gorengan demi kulit sehat. Sekarang kita masuk ke makanan ketiga yang sering sekali masuk menu harian dan sering dianggap sepele, yaitu garam berlebih dan makanan tinggi natrium. Contohnya adalah kerupuk, sambal yang sangat asin, mie instan dengan bumbu lengkap, makanan kaleng, sosis, nugget, serta bumbu instan yang banyak digunakan untuk memasak. Banyak lansia yang sudah memasak dengan garam di dapur, lalu masih menambah garam langsung di piring, dan makan kerupuk berkali-kali dalam satu waktu makan. Garam atau natrium yang berlebihan akan membuat tubuh menahan lebih banyak cairan, sehingga wajah dan tubuh terlihat lebih bengkak, dan kulit menjadi tampak kendor. Tekanan darah juga mudah naik, dan pembuluh darah kecil di kulit serta organ-organ penting menjadi rusak lebih cepat, yang pada akhirnya mempercepat proses penuaan. Dalam jangka panjang, terlalu banyak garam bisa memicu penyakit hipertensi, gangguan ginjal, dan meningkatkan risiko stroke, yang semuanya erat dengan penuaan dini organ. Solusinya, kurangi penggunaan garam dapur, kecap asin, dan bumbu instan secara bertahap, serta batasi konsumsi mie instan dan makanan olahan tinggi natrium. Sebagai pengganti rasa, Bapak Ibu bisa menggunakan bawang putih, bawang merah, lada, serai, daun salam, jeruk nipis, dan rempah-rempah lain untuk memberikan rasa gurih alami. Untuk kerupuk, cobalah mengurangi jumlahnya dan mengganti sebagian dengan lalapan seperti timun, kol rebus, atau wortel yang lebih kaya serat dan vitamin. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa makanan asin sering sekali ada di piring, boleh tulis di komentar, "Saya siap kurangi garam dan kerupuk," sebagai niat awal yang baik. Sampai di sini, Mas Dokter berterima kasih karena Bapak Ibu masih setia menyimak. Dan ingat ya, masih ada 2 poin lagi dan tips penting di akhir. Makanan keempat yang bisa mempercepat penuaan bila berlebihan adalah daging merah dan produk olahan daging. Rendang, sate kambing, iga sapi, sosis, bakso dengan daging dan lemak tinggi sering sekali menjadi menu favorit, terutama pada acara keluarga dan hari-hari tertentu. Daging merah mengandung lemak jenuh yang bila dikonsumsi berlebihan akan meningkatkan peradangan dalam tubuh dan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Peradangan jangka panjang akan membuat kulit tampak lebih kusam, mudah muncul jerawat pada beberapa orang, dan mempercepat proses penuaan sel-sel organ. Produk olahan daging seperti sosis, nugget, dan daging asap juga sering mengandung garam dan bahan tambahan lain yang menambah beban kerja tubuh. Solusinya adalah dengan membatasi konsumsi daging merah beberapa kali dalam seminggu saja, dan lebih sering memilih sumber protein lain yang lebih ringan bagi tubuh. Bapak Ibu bisa mengganti sebagian daging merah dengan ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan yang kaya protein, tetapi lebih ramah untuk pembuluh darah. Jika tetap ingin mengonsumsi daging merah, pilih bagian yang lebih sedikit lemaknya, buang lemak yang tampak, dan olah dengan cara direbus atau ditumis ringan tanpa santan kental. Bila merasa poin ini cocok dengan kebiasaan di rumah, Bapak Ibu boleh tulis di komentar, "Saya akan batasi daging merah demi jantung dan kulit sehat."
Poin kelima yang juga sering tidak disadari adalah minuman dan makanan manis dalam kemasan yang dikonsumsi sebagai camilan. Minuman bersoda, teh dalam botol, minuman rasa buah, kue kering kemasan, dan snack manis lain mengandung gula tambahan dan bahan lain yang mempercepat penuaan. Minuman manis kemasan membuat gula darah naik dengan cepat, kemudian turun lagi, sehingga tubuh mudah lemas dan merasa ingin makan atau minum manis terus-menerus. Fluktuasi gula darah seperti ini bukan hanya berpengaruh pada risiko diabetes, tetapi juga membuat kulit tampak tidak segar dan mempercepat garis penuaan. Solusinya, batasi minuman kemasan manis hanya untuk sesekali saja dan jangan jadikan sebagai minuman harian. Untuk sehari-hari, jadikan air putih sebagai minuman utama, dan bila ingin rasa, buat minuman sendiri di rumah dengan sedikit gula dan bahan yang segar. Kalau Bapak Ibu siap mengurangi minuman kemasan, boleh tulis di komentar, "Saya siap kurangi minuman kemasan," agar menjadi pengingat bersama. Setelah mengetahui beberapa makanan yang mempercepat penuaan, sekarang Mas Dokter ingin berbagi apa saja yang justru bisa membantu melambatkan proses penuaan pada lansia. Pertama, perbanyak sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, dan sawi yang kaya antioksidan dan serat untuk melawan radikal bebas penyebab penuaan. Kedua, konsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C dan antioksidan, seperti jeruk, jambu biji, pepaya, dan stroberi dalam porsi yang wajar. Vitamin C membantu tubuh memproduksi kolagen yang membuat kulit tetap elastis dan tidak mudah kendur. Ketiga, pilih sumber lemak sehat seperti alpukat, kacang almond, kenari, dan minyak zaitun yang membantu menjaga kelembutan kulit dan kesehatan pembuluh darah. Keempat, makan ikan seperti salmon, sarden, atau ikan laut lain yang kaya omega-3 untuk mengurangi peradangan dalam tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Kelima, jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari, karena dehidrasi kronis akan mempercepat kulit menjadi kering dan tampak lebih tua. Kalau memungkinkan dan tidak ada pantangan, susu rendah lemak atau yogurt tanpa gula berlebih juga bisa menjadi pilihan untuk kesehatan tulang dan pencernaan. Selain makanan, gaya hidup juga sangat menentukan apakah Bapak Ibu tampak cepat menua atau tetap bugar di usia lanjut. Usahakan Bapak Ibu tetap melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur, seperti jalan kaki 10-20 menit sehari atau senam lantai sederhana di rumah. Gerakan sederhana seperti mengangkat tumit, meluruskan lutut sambil duduk, dan latihan menggenggam tangan bisa membantu menjaga aliran darah dan kekuatan otot. Tidur yang cukup sekitar 7-8 jam setiap malam juga sangat penting karena pada saat tidur tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak. Kurangi begadang karena tidur terlalu larut membuat hormon stres meningkat dan mempercepat penuaan kulit dan organ. Jangan lupa mengelola stres dengan cara yang baik, seperti berzikir, berdoa, mengaji, atau melakukan hobi yang menenangkan hati. Semua kebiasaan ini bila digabung dengan pola makan yang lebih sehat akan sangat membantu Bapak Ibu tetap lebih segar di usia lanjut. Bapak Ibu yang Mas Dokter hormati, mengubah kebiasaan makan dan gaya hidup memang tidak mudah, apalagi jika sudah puluhan tahun terbiasa dengan cara tertentu. Tapi ingat, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan niat yang baik dan konsisten. Mulailah dari satu hal yang paling mudah, misalnya mengurangi gula di minuman atau mengurangi kerupuk 1 genggam setiap hari. Setelah itu, pelan-pelan perbaiki yang lain, seperti mengurangi gorengan, mengurangi mie instan, dan menambah sayur dalam piring. Mas Dokter yakin Bapak Ibu mampu, apalagi kalau dibantu oleh anak, cucu, dan keluarga yang sayang kepada Bapak Ibu. Sekarang, sebagai tanda komitmen, Mas Dokter ingin mengajak Bapak Ibu menuliskan kalimat sederhana di kolom komentar. Silahkan tulis, "Saya siap berubah untuk sehat dan tidak cepat menua," supaya kalimat ini menjadi pengingat dan doa yang selalu terbaca. Mas Dokter insya Allah akan membaca komentar Bapak Ibu satu persatu dan mendoakan agar setiap niat baik dimudahkan jalannya. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman lansia lain, grup pengajian, atau keluarga besar. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak lansia yang bisa menjaga diri agar tidak cepat tampak tua dan tetap bugal di usia senja. Pagi hari
makan buah pepaya. Siang hari, minum air bening menyehatkan. Jaga makanan, jaga jiwa raga. Insya Allah, tua tetap membahagiakan. Bapak Ibu yang Mas Dokter cintai, terima kasih banyak sudah menyimak sampai bagian akhir video ini. Mas Dokter doakan, semoga Allah memberikan Bapak Ibu umur yang panjang, kesehatan yang baik, kulit yang tetap terawat, dan tubuh yang tetap kuat untuk beribadah dan berkumpul dengan keluarga. Semoga segala penyakit yang sedang Bapak Ibu rasakan segera diangkat, digantikan dengan rasa nyaman dan kekuatan baru. Bagi anak dan cucu yang menonton dan mendampingi orang tuanya, Mas Dokter juga mendoakan semoga segala kelelahan merawat lansia dibalas dengan pahala besar oleh Allah. Jangan lupa ya Bapak Ibu, tulis di kolom komentar, saya siap berubah untuk sehat, agar kita saling menguatkan niat baik ini. Kalau Bapak Ibu punya saran tema kesehatan lansia lain yang ingin dibahas, silahkan tuliskan juga di komentar, supaya lain waktu bisa Mas Dokter bahas dengan pelan-pelan. Insya Allah, Mas Dokter akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, santun, dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, saat ini Mas Dokter izin undur diri dulu dari layar, tapi insya Allah tidak undur diri dari doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa di video Mas Dokter berikutnya.